Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Untuk pertemuan hari ini, kita akan mempelajari tentang segmentasi menggunakan fitur warna. Berikut materinya. Nah, untuk capaian pembelajaran ya. Di sini ada 5. Yang pertama, mahasiswa memahami konsep dan jenis dari ruang warna secara umum. Kemudian mampu memahami dan melakukan transformasi ruang warna, memahami penggunaan ruang warna sebagai fitur, dan mampu mendemonstrasikan skrip MATLAB untuk mengimplementasikan fitur warna dalam segmentasi citra. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengevaluasi hasil segmentasi berdasarkan ruang warna yang berbeda. Untuk elemen warna ya, di sini ada iluminasi, refleksi, dan persepsi dari penglihatan itu sendiri. Untuk visible spectrum, di sini kita merasakan energi elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang 400 hingga 700 nanometer yang disebut dengan visible light. Untuk human color vision, ini bagian fotosensitif mata adalah retina. Retina secara garis besar dibagi dalam dua tipe sel, yaitu rods dan cones. Cones di sini yang bertanggung jawab untuk persepsi warna. Cone disusun secara padat dalam sebuah area yang disebut fovea. Kemudian ada 3 tipe cones, yaitu S, M, dan L, yang masing-masing ekuivalen dengan sensor blue, green, dan red. Sensitivitas puncak ada di sekitar 430, 560, dan 610 nanometer. Untuk persepsi warna, spektrum yang berbeda dapat menghasilkan suatu sensasi perasaan yang sama yang disebut dengan metamerse. Color perception ini dihasilkan dari dorongan simultan 3 tipe cone ya, atau trichromat. Persepsi kita terhadap warna juga dipengaruhi oleh efek dan adaptasi di sekitarnya. Penampakan warna pada manusia. Penampakan fisik dari warna ini didasarkan pada 3 warna pigmen dari retina manusia. Warna yang tampak oleh manusia pada satu objek ini ditentukan oleh sifat asli cahaya yang direfleksikan oleh objek tersebut. Cahaya yang nampak atau visible light dibentuk dari suatu saluran frekuensi relatif di dalam spektrum elektromagnetik. Warna berdasarkan jenis sumber cahaya ini dibedakan menjadi 2, yaitu cahaya akromatik, yang seperti dilihat pada televisi hitam putih ya, warna yang dihasilkan sering disebut dengan warna gray level. Kemudian cahaya kromatik ini merentang spektrum elektromagnet dari 400 sampai dengan 700 nanometer. Kuantitas yang digunakan untuk mendeskripsikan kualitas dari sumber cahaya yang pertama adalah radiance, 2 ada luminance, yang 3 ada brightness. Karakteristik yang digunakan untuk membedakan satu warna dengan yang lain ada brightness dan hue. Untuk trikromasi, ini warna tidak mempunyai suatu distribusi energi yang unik. Warna-warna yang merupakan distribusi panjang gelombang secara menyeluruh sama dengan campuran 3 gelombang warna, atau RGB. Kemudian untuk color matching, jika diberikan suatu sumber cahaya warna tanpa menghiraukan distribusi panjang gelombang yang dikandungnya, ini kita dapat mencoba menyamakannya dengan suatu campuran dari 3 sumber cahaya, di mana R, G, dan B ini adalah sumber cahaya murni, dan R dan G ini adalah intensitasnya. Untuk subtractive matching, ini tidak semua warna dapat disamakan dengan suatu himpunan sumber cahaya yang diberikan. Kita dapat menambahkan cahaya ke dalam warna untuk menyamakannya. Dengan teknik ini, semua warna ini dapat disamakan. Dan masuk ke ruang warna. Di sini suatu ruang warna menspesifikasikan warna sebagai kumpulan dari 3 bilangan, sesuai dengan spesifikasi tertentu. Jadi, seseorang dapat mendeskripsikan ruang warna menggunakan 2 notasi penting, yaitu perceptual uniformity dan device dependency. Perceptual uniformity ini berarti bahwa 2 warna yang jauhnya sama dalam ruang warna tersebut dianggap berjarak sama. Kemudian suatu warna yang
disebut device dependent ini jika warna yang sebenarnya yang ditampilkan bergantung pada peralatan yang digunakan. Kebanyakan citra berwarna yang digunakan dalam sistem citra direpresentasikan dalam ruang warna RGB. Karena jarak warna dalam ruang warna RGB ini tidak merefleksikan jarak warna dalam persepsi manusia yang sebenarnya. Maka kita perlu merubah ke dalam ruang warna uniform. Untuk macam ruang warnanya, sini untuk linear color space ada RGB, ini CIE, XYZ color space, NDSC, YCBCR, CMY. Kemudian untuk yang non-linear color space ada SV color space dan uniform color space. Yang pertama untuk RGB color space ya. Model warna RGB ini direpresentasikan dengan sebuah kubus warna RGB di mana R, G, dan B ini menyatakan warna-warna yang dihasilkan oleh sumber cahaya merah, hijau, dan biru. Contohnya ya, untuk warna hitam itu nilai R, G, dan B-nya itu semuanya 0. Bila merah, untuk nilai R-nya adalah 255, G dan B-nya 0. Dan seterusnya ya. Kemudian konversi dari RGB ke color space yang lain ini dapat ditulis sebagai berikut ya. Untuk RGB dan CIE system ini merupakan representasi praktik dan tidak ada hubungannya dengan cara kita merasakan warna. Kemudian CIE diagram. Diagram CIE ini ditemukan sebagai suatu representasi warna normal standar. Jika diberikan 3 sumber cahaya, kita dapat mencampurnya menjadi warna yang cocok. Misalnya kita menormalisasi range menjadi 0 hingga 1 ya untuk mencegah bilangan negatif. Normalize color. Ini dengan normalisasi pada range di atas kita dapat menormalisasi warna sebagai berikut. Mana R tambah G tambah B ini sama dengan 1. Demikian hingga X ini sama dengan R dibagi jumlah RGB, Y sama dengan G dibagi jumlah RGB untuk Z, sama dengan B dibagi jumlah RGB sama dengan 1 dikurangi X dikurangi Y. Ini untuk bentuk CIE diagramnya. Dan bentuk konveks, ini warna murni ada di tepi diagram CIE. Bentuknya harus konveks karena beberapa pencampuran warna murni ini harus menghasilkan warna pada area yang visible. Kemudian garis yang menghubungkan warna ungu dan merah ini tidak mempunyai ekivalen warna murni. Warna-warna tersebut hanya dapat dihasilkan dengan pencampuran. Untuk intensitas, ini karena warna-warna semua dinormalisasi, maka tidak ada representasi intensitas. Dengan berupa intensitas, warna yang berbeda ini dapat dilihat. Dan untuk titik putih, ketika 3 komponen warna sama, warna yang dihasilkan adalah putih. Mana X sama dengan 0,33 dan Y sama dengan 0,33. Untuk saturasi, di sini warna-warna murni dikatakan fully saturated. Ini berhubungan dengan warna-warna di sekitar tepi pelana kuda ya. Saturasi dari titik tertentu merupakan perbandingan jarak ke titik putih terhadap jarak titik putih ke tepi. Untuk konversi RGB ke CIE, untuk X ini 0,723R ditambah 0,273G ditambah 0,166B. Untuk Y 0,265R ditambah 0,717G ditambah 0,008B. Untuk Z ini 0R ditambah 0,008G ditambah 0,824B. Kemudian untuk menghitung untuk proses selanjutnya, X ini sama dengan X dibagi jumlah XYZ. Y sama dengan Y dibagi XYZ. Dan Z ini 1 dikurangi X dikurangi Y. Ini contoh transformasi RGB ke CIE. Jika diketahui sebuah citra berwarna dalam ruang warna RGB dengan ini area,
G-nya, ini B-nya, rubah citra tersebut ke dalam ruang warna CIE. Yang pertama, kita masukkan rumusnya dulu ya untuk X. Ini ya, 0,73 dikalikan R, ditambah 0,273 dikalikan G, tambah 0,166 dikalikan B. Berikutnya juga untuk Y dan Z, kalian masukkan sesuai rumus ini tadi, untuk masing-masing pikselnya ini. Kemudian, lakukan normalisasi ruang CIE. Ini ketika X, Y, Z-nya sudah diketahui ya. Ini X tambah Y tambah Z seperti ini. Jadi kemudian dilakukan proses normalisasi, X-nya itu jadi 0,35, 0,54, 0,43, dan seterusnya. Ya, untuk normalisasi, ini caranya seperti ini ya. Ini hasil untuk Y-nya, dan Z-nya itu 1, dikurangi contohnya nih ya, 1 dikurangi 0,35, kemudian dikurangi 0,09. Ya, ini hasilnya. Ini X-nya, ini Y-nya, ini Z-nya. Ini implementasi transformasi RGB ke CIE di MATLAB. Nanti kita coba ya di MATLAB. Kemudian masuk ke NTSC Color Space. Ini digunakan dalam televisi di US. Keuntungannya informasi grayscale dipisahkan dari informasi warna, sehingga dapat diset sebagai format hitam putih atau berwarna. Terdiri dari 3 komponen, yaitu Y untuk luminance-nya, informasi grayscale, I untuk hue-nya, dan Q untuk saturasinya. Untuk RGB ke NTSC, ini ya, ini 0,29, 0,587, dan seterusnya, ini kalikan dengan RGB. Ini sebaliknya, bilang konversi dari NTSC ke RGB, caranya seperti ini. Ini code untuk implementasi transformasi RGB ke NTSC di MATLAB. Nanti kita juga coba. Dan masuk ke UCBCR Color Space. Ini digunakan secara luas dalam digital video. Terdiri dari 3 komponen, yaitu Y untuk luminance-nya, CB, di sini beda antara nilai referensi dengan nilai komponen blue, dan CR beda antara nilai referensi dengan nilai komponen red. Untuk konversinya dari RGB ke YCBCR seperti ini. Ada vektor 16, 128, 128 dikurangi ini. Matriks ini dikalikan dengan RGB. Untuk implementasinya seperti ini. Di MATLAB nanti kita juga coba ya. Kemudian CMY dan CMYK color space. Untuk CMY di sini ada cyan, magenta, yellow. Ini merupakan warna cahaya sekunder atau alternatif dari warna primer RGB. CMYK atau for color printing adalah CMY ditambah dengan warna keempat, yaitu black. Konversinya seperti ini, CMY sama dengan ini, 1 dikurangi RGB. Implementasinya seperti ini, kita coba juga nanti, ini hasilnya. Kemudian KL Color Space. Transformasi ruang warna Karhunen Wave atau KL ini merupakan transformasi linier yang mentransformasikan sebuah citra ke suatu basis ortogonal yang sumbu-sumbunya tidak berkorelasi secara statistik. Transformasi ruang warna KL dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk K1, K2, K3, ini ada matriks, dikalikan dengan nilai RGB. K1 ini merupakan atau menyatakan intensitas, K2 menyatakan red blue kontras, dan K3 menyatakan green purple kontras. Ini code untuk implementasinya, contoh hasil transformasi RGB ke KL. Kemudian masuk ke HSV color space. HSV atau hue, saturation, and value ini merupakan fungsi nonlinear dari X, Y, Z.
karena hue relation ini diekspresikan dalam sebuah lingkaran. Ruang warna HSV adalah ruang warna yang paling sesuai dengan persepsi visual manusia dan merupakan ruang warna paling natural dalam sistem visual. Selain itu, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Van den Broek dan Van Brixort pada tahun 2004, yang mengevaluasi representasi warna untuk analisa tekstur dengan membandingkan ruang warna HSV dengan 5 ruang warna lainnya seperti RGB, YUV, YG, CIXYZ, CILUV, diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan kuantisasi ruang warna HSV ini dapat meningkatkan pengenalan tekstur dibandingkan dengan skema warna yang lain. Ini hexagon dari HSV. Ini HSV color space, model seperti ini. Untuk konversinya, kita perhatikan ya, di sini ada HSV. Untuk H, kita lihat bila nilai maksimal yaitu R, maka H ini sama dengan 60 dikalikan G dikurangi B dibagi deltanya. Delta di sini yaitu nilai maksimal dikurangi nilai minimal antara RGB pada satu pixel tersebut. Jika maksimalnya G, maka nilai H yaitu 60 dikalikan B dikurangi R dibagi deltanya ditambah 2. Bila maksimalnya ada B, ya, bila maksimalnya ada di B, ini rumusnya seperti ini ya. Jadi H sama dengan 60 dikalikan R dikurangi G dibagi deltanya ini. Selisih antara max dan minimalnya ditambah 4. Tapi bila 0, maka hanya not defined, tidak didefinisikan. Kemudian untuk S, bila nilai maksimalnya ini lebih dari 0, maka S sama dengan delta dikurangi nilai maksimal. Tapi bila nilai maksimalnya sama dengan 0, maka S sama dengan 0. Untuk nilai V-nya yaitu sama dengan nilai max-nya. Ini contoh transformasi RGB ke HSV. Jika diketahui citra berwarna dalam RGB ini ya, R-nya ini, G-nya, dan B-nya ini ya, rubah citra tersebut ke dalam ruang warna HSV. Nah, dari 3 ini, RGB ini kita cari maksimalnya. Ada 200, 200, 100 nih kan. Di antara 100, 0 dan 200 yang maksimal adalah 200 ini. Dan yang terakhir antara 200, 50 dan 0 maksimalnya adalah 200. Ini ya. Jadi komponen maksimalnya ini dari nilai blue-nya, ini red, red, green, red, sini ya. Nah, kemudian deltanya ini nilai maksnya sudah kita dapatkan, kemudian kita cari nilai minimalnya antara RGB tersebut. Nih, deltanya seperti ini. Untuk H-nya, diingat ya, kita rubahnya sesuai ini. Kita lihat, dia maksimalnya di mana, R, G, atau B. Ini contoh. Yang pertama, B ya. Kalau B berarti 60 dikalikan R kurangi G dibagi delta ditambah 4. Ya. Deltanya 200 tambah 4. Dan seterusnya ya. Ini dihitung untuk semua pikselnya dan hasil akhirnya seperti ini. Kemudian untuk nilai S, kita lihat. Kita cari nilai maksimalnya. Ini kebetulan S-nya tidak ada yang sama dengan 0 ya. Jadi kita pakai cara yang ini. Delta dibagi nilai max. Deltanya kan tadi kita sudah hitung di sini. Delta dibagi max-nya berapa. Dan dihitung satu-satu per pixel ya. Ini hasil akhirnya untuk S-nya. Kemudian untuk komponen V, ya kita ambil nilai maksimalnya. Ini implementasi transformasi RGB ke HSV di Padlet.
Kita akan coba juga nanti. Ini contohnya, implementasi transformasi RGB ke HSV dengan toolbox MATLAB. Ini sudah ada perintahnya di MATLAB ya, tinggal RGB to HSV. Kemudian segmentasi citra dengan fitur warna. Ini RGB image dengan ukuran M kali N. Ya. Untuk R-nya, G-nya, dan B-nya. Kemudian diambil fitur warnanya, vektornya seperti ini. Ini R pada posisi 11, R pada posisi 2, R pada posisi M, N. Ini untuk fitur G-nya, dan yang di bawah fitur untuk blue-nya. Ya, untuk menyusun vektornya. Contoh implementasi segmentasi dengan fitur warna RGB di MATLAB dengan menggunakan Cummins. Ini contohnya kita menggunakan citra digital hapusan darah ya. Implementasinya dengan Cummins clustering. Nah, ini implementasi segmentasi dengan fitur warna CIE. Seperti ini. Ini YCBCR dengan KL. Nah, untuk aplikasi deteksi berdasarkan fitur warna, ini bisa untuk digunakan deteksi kulit, deteksi dan pengenalan buah, kemudian deteksi kematangan tomat, deteksi rambu lalu lintas. Oke, berikutnya kita akan coba implementasi di MATLAB-nya. Ya, kita baca kita ambil gambarnya dulu, kita pakai buah.png. Untuk CIE-nya ya, ini citra asli, yang ini citra CIE. Kemudian untuk CMY ya, citra aslinya ini citra hasil dalam ruang warna CMY. Dan untuk KL ikut ya enternya. Kita ganti I karena variabel I kita gunakan untuk menyimpan image-nya. Nah, untuk KL seperti ini. Dan untuk NTSC ini. ICBCR ini hasilnya. Untuk HSV ini I seperti ini. Ini contoh color segmentation ya.
Kita jalankan programnya. Ini masih running programnya. Kita tunggu. Oke. Ini hasil segmentasi sel darah ya, menggunakan fitur warna. Kemudian ini. Gambar aslinya seperti ini ya. Oke, untuk pertemuan kali ini mungkin saya rasa sudah cukup ya. Bila ada pertanyaan silakan sampaikan di Elita ataupun di komentar pada video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.